Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihi al-akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah. Ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dari sesi yang terakhir yang berkaitan dengan tetap istiqamah setelah Ramadan. Yang mana sebelum itu kita hendaknya harus mengetahui bahwasanya Ramadan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kita hadapi beberapa hari ke depan adalah sebuah karunia dan sebuah kenikmatan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tidak terhingga. Kenikmatan yang bukan sebuah kebetulan. Tapi itu adalah murni karunia, murni rahmat yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kita. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu warda, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala dari 10 orang sahabat yang sudah kita ketahui. Ditunjuk satu persatu, direkomendasikan satu persatu sebagai ahlul jannah. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau pernah mengisahkan ada 2 orang yang berasal dari kabilah Al-Bali. Bali itu salah satu kabilah bahasa Arab dari bangsa atau dari kabilah suku Al-Qudha'ah. Yang mana 2 orang tersebut berislam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ternyata memang didapati salah satu dari 2 orang ini memiliki semangat yang lebih dibandingkan dengan saudaranya, dibandingkan dengan sahabatnya, dibandingkan dengan yang satunya. Maka singkat cerita, sahabat tersebut yang memiliki semangat yang lebih tinggi dibandingkan dengan saudaranya ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya wafat dalam kondisi mati syahid. Satu impian yang diimpi-impikan oleh setiap sahabat yang ikut berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena keutamaan seorang yang wafat dalam medan peperangan jihad fi sabilillah seperti yang sudah kita ketahui. Bahkan Khalid bin Walid sempat dalam tanda kutip mempertanyakan dirinya, kenapa berkali-kali aku berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, toh ternyata aku wafat di atas pembaringanku dalam kondisi lemah, penyakit ini, penyakit itu. Kenapa tidak mati syahid saja? Artinya impian yang sangat luar biasa. Angan-angan yang seperti ini, angan-angan yang dibolehkan. Karena angan-angan itu terbagi menjadi 2. Dan itu dijelaskan oleh Syekh Abdus Salam Ibn Barjis Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwa di sana ada angan-angan yang tercela, impian-impian yang tercela, dan ada angan-angan yang disyariatkan, diperbolehkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Dalam hadis yang sahih, beliau berangan-angan, seandainya aku boleh berangan-angan maka aku akan menjadi seorang yang ingin berperang fi sabilillah, kemudian aku wafat, kemudian aku dihidupkan lagi, kemudian aku wafat, kemudian aku dihidupkan lagi, dan aku wafat dalam keadaan syahid. Berkali-kali wafat dalam kondisi syahid. Itu angan-angan yang perbolehkan. Maka itulah yang ada pada sisi sahabat yang mulia Khalid ibn Walid. Adapun angan-angan jenis yang kedua yang memang dilarang di dalam syariat adalah angan-angan semu yang tidak ada ujungnya, hanya sekedar mengkhayal. Maka itu sesuatu yang tercela dan terlarang. Singkat cerita, ikhwati fillah yara'akumullah, sahabat yang mulia ini wafat dalam kondisi mati syahid.
Yang satunya masih hidup, mendapati bulan Ramadan. Kemudian Talha bin Ubaidillah suatu ketika pernah bermimpi. Beliau melihat ada salah seorang dari dalam surga Allah Subhanahu wa taala keluar, dan ternyata keluar dari surganya dan ternyata mempersilahkan salah satu dari keduanya untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Dan ternyata Talha bin Ubaidillah menyaksikan yang dipersilahkan terlebih dahulu adalah yang dalam tanda kutip tidak setinggi semangatnya dibandingkan dengan saudaranya yang kedua, yang hidup setelah wafatnya dalam kondisi syahid saudaranya tersebut. Karena kalau di fikiran seorang Talha bin Ubaidillah, otomatis yang akan masuk pertama kali ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah yang wafat dalam keadaan syahid. Itu yang pertama kali akan masuk ke dalam surga, tapi ternyata tidak. Yang kedua lah yang lebih dahulu dipersilahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka singkat cerita, Talha bin Ubaidillah menyampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Talha, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu bisanah?" Bukankah orang yang kedua, wahai Talha, hidup lebih lama 1 tahun dibandingkan dengan yang wafat dalam keadaan syahid? Bala ya Rasulullah, iya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, "Adraka Ramadan fasamahu wa shalla kadza wa kadza fil masjid fis sanah." Dia mendapati bulan Ramadan pada tahun tersebut, yang saudaranya tidak mendapati. Dia mengerjakan ibadah salat ini dan salat itu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian wahai Talha? Iya wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, lama bainahuma ab'ada mimma bainas sama'i wal ard. Tingkatan keduanya, jarak antara keduanya seperti langit dan bumi. Bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk seorang mendapatkan tingkatan yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid pun kalah. Maka ini karunia besar, ikhwati fillah yarhakumullah. Saat kita memang nanti mendapati apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bulan Ramadan, yang para ulama as-salaf senantiasa berdoa, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Doa yang seharusnya tidak boleh untuk kita tinggalkan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah bulan Ramadan kepadaku. Dan jadikanlah amal-amalku di bulan yang mulia tersebut, di bulan Ramadan tersebut, amalan-amalan yang engkau terima. Ikhwati fillah yarhakumullah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna lillahi fi ayyami dahrihi lanafahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di musim-musim tertentu, di momen-momen tertentu memiliki limpahan karunia, limpahan rahmat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpesan, fata'arradu linafahati rabbikum. Maka mendekatlah kepada karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mendekatlah kepada rahmat demi rahmat yang ada dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Asa ahadukum an tusibahu nafhatan fala yashqa ba'daha abadan. Barangkali salah seorang dari kalian bisa mendapatkan satu bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di momen tersebut, yang dengannya kalian tidak akan pernah sengsara kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan ikhwati fillah yarhakumullah, ta'arradu. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita mendekat, untuk kita berupaya, untuk kita berusaha agar bisa menggapai rahmat demi rahmat Allah Subhanahu wa taala, khususnya di kesempatan-kesempatan tertentu, termasuk di dalamnya bulan Ramadan. Yang dinukilkan pula oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfumri'in, sungguh merugi seseorang, adraka ramadhana wa lam yughfar lah, ketika dia mendapati bulan Ramadan lantas tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi dia isi dengan
Tingkatan yang pertama hanya lapar dan dahaganya saja yang dia dapatkan, tapi maghfirah, ampunan, rahmat, nafahat dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dia gapai sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Sungguh merugi dia. Yang dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika hamba tadi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, fa'ab'adahu wa ashaqahu wa adkhalahu an-nar. Allahumma sallim salim. Maka hamba tersebut akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan dihinakan, naudzubillah min dzalik, dan akan dijerumuskan ke dalam siksa api neraka. Ikhwati fillah yarhamukallah, perhatikan keadaan manusia saat mendapati bulan Ramadan hanya dua kemungkinan, tidak ada yang ketiga. Apakah kita yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla? Kembali kepada kita. Apakah kita bisa menggapai rahmat Allah ataukah tidak bisa kita gapai? Apakah bisa kita capai ampunan dari Allah atau tidak bisa kita capai? Hanya dua kemungkinan itu. Kalau kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Namun ketika kita na'udzubillah min dzalik tidak bisa menjadi seorang hamba yang memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiap-siaplah kita masuk pada golongan yang kedua. Golongan yang na'udzubillah min dzalik dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari pintu ampunannya, bahkan akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang setelahnya kita akan disungkurkan ke dalam api neraka. Allahumma sallim sallim. Kesempatan untuk kita mendapati bulan Ramadan kita sia-siakan begitu saja, maka sangat wajar, maka sangat pantas ketika kemurkaan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala pun demikian dahsyatnya kepada kita karena kita teranggap sebagai seorang hamba yang tidak tahu diri. Sudah diberikan karunia, sudah diberikan kenikmatan, tapi kita tidak memanfaatkan kesempatan emas untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Allama Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullahu ta'ala pernah berucap, hadha Sya'ban qad madha ajaluhu wa hadha Ramadan qad awshaka mahalluhu fatuba liman syahida lahu bil khair Sya'banuhu wa Ramadanuhu. Bulan Sya'ban telah jauh berlalu dari kita, kata Imam Al-Muallimi rahimahullah. Bulan Ramadan sudah hampir-hampir meninggalkan kita. Beliau mengucapkan ini di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sudah hampir berakhir. Sudah hampir habis bulan Ramadan. Maka tuba, benar-benar keberuntungan yang akan didapatkan oleh seorang hamba yang bulan Sya'bannya dan bulan Ramadannya mempersaksikan kebaikan untuknya. Karena bulan Sya'ban nanti bersaksi di hadapan Allah. Iya, wahai Allah Subhanahu wa taala, dia hambamu yang memanfaatkan bulan Sya'ban dengan baik. Dia hambamu yang memanfaatkan hari-hari terakhir, 9 hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Sya'ban dengan amalan demi amalan. Dia tambah ketaatannya, dipersaksikan dengan kebaikan kita oleh bulan Sya'ban tersebut. Terlebih kata Imam Al-Muallimi rahimahullah, tuba, sungguh beruntung ketika ada seorang hamba yang bulan Ramadan pun mempersaksikan kebaikan untuk dirinya. Siapa yang tidak mau, ikhwati fillah yarhamukallah, dipersaksikan kebaikan dengan bulan-bulan yang mulia, bulan Sya'ban, demikian pula bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini amaliyah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan dilihat olehnya. Turfa'u fihi al-a'mal. Amalan kita, lembaran-lembaran ketaatan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini. Maka usahakanlah ikhwati fillah yarhamukallah, jangan sampai yang dilihat oleh Allah adalah catatan buruk. Kita upayakan semaksimal mungkin jangan sampai yang dilihat oleh Allah adalah pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita kerjakan. Usahakan sejak bulan Sya'ban kita memulai agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang memaksimalkan waktunya di bulan Ramadan dengan ketaatan demi ketaatan.
Dan setelah bulan Ramadan, mungkin nanti berlalu dari kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apakah artinya kita sudah mengakhiri amal-amal ketaatan tersebut? Tentunya jawabannya tidak. Disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika beliau memberikan sebuah nasihatnya, ayyuhal ikhwah, wahai ikhwah sekalian, atadunnuna anna mawasimal khairi idza intahat faqad inqadha 'amalul mu'min? Apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka apabila selesai sebuah musim kebaikan, sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan seperti Ramadan ini, artinya juga amalan seorang mukmin pun berakhir? Apakah kalian menyangka yang demikian? Inna hadza dhanna dhannun la asasa lahu minas sihhah. Prasangka yang semacam ini, perkiraan yang semacam ini adalah prasangka yang tidak sama sekali berlandaskan dengan sebuah kebenaran. Inna amalal mu'min la yanqadi binqida'i mawasimil amal. Sesungguhnya amalan seorang mukmin tidak berakhir dengan selesainya musim-musim kebaikan, dengan selesainya bulan-bulan kebaikan tertentu. Karena musim-musim kebaikan yang ada di dunia ini, yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Ramadan. Di sana ada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai hari-hari yang terbaik. Bukan artinya selesai kita dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bukan artinya selesai kita dari bulan Ramadan. Selesai juga amalan seorang mukmin. Tidak demikian kata Syekh rahimahullahu taala. Inna amalal mu'min amalun daimun la yanqadi illa bil maut. Hakikat dari amalan seorang mukmin adalah amalan yang apabila seorang hamba belum mendapati ajalnya, apabila seorang hamba belum mendapati kematiannya, maka dia harus terus mengerjakan amalan demi amalan. Maka dia harus terus mengerjakan ketaatan demi ketaatan. Kemudian dinukilkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala firman Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang hakiki. Dan jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam, kecuali dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula firman Allah azza wa jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Rabbmu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Kita diminta untuk melakukan ketaatan, kita diminta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan datang kepadamu. Apa al-yaqin? Al-maut. Beribadahlah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Bukan akhir Ramadan, akhir dari amalan tarawih. Bukan akhir Ramadan menunjukkan akhir dari puasa kita. Tidak pernah lagi berpuasa sunnah, tidak pernah lagi tarawih, tidak pernah lagi sholat witir, tidak pernah lagi sedekah. Tidak, bukan itu yang dimaukan oleh Allah azza wa jalla. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah kepada Rabbmu Subhanahu wa ta'ala sampai benar-benar ajal menjemputmu. Ikhwati fillah yara'akumullah, Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah pun menyampaikan sebuah nasihat yang sangat baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ammal munafiqu wal fasiqu fahuma yafrahani bintihai syahri Ramadan. Adapun seorang yang munafik, adapun seorang yang fasik, wal'iyadzubillah, adalah dua jenis golongan manusia yang kata beliau akan berbahagia, akan berbesar hati, akan senang apabila bulan Ramadan itu berakhir. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari sifat kemunafikan dan dari sifat kefasikan. Tapi ini sebagai bahan introspeksi kita, ikhwati fillah yara'akumullah. Kita bisa melihat bagaimana keadaan jiwa kita saat berada di akhir bulan Ramadan, saat sudah selesai bulan Ramadan. Apakah jiwa kita ada rasa bahagianya, rasa senangnya? Alhamdulillah.
Atau mungkin dengan ucapan yang lain, tidak lagi saya berpuasa, tidak lagi. Yang artinya, dia terkekang selama ini. Disyaratkan oleh beliau, liyantaliqu ila syahawatihim. Kenapa seorang munafik, seorang fasik, senang dengan berakhirnya bulan Ramadan? Karena dia bisa kembali kepada syahwat-syahwatnya. Bisa kembali kepada kemaksiatan-kemaksiatannya. Mungkin dia saat bulan Ramadan malu-malu untuk melampiaskan syahwatnya. Malu-malu untuk mendekatkan diri kepada pintu-pintu keharaman. Tidak enak dengan kerabatnya, tidak enak dengan ayahnya, tidak enak dengan tetangganya, tidak enak dengan kaum muslimin secara umum. Akhirnya terpaksa, mau tidak mau dia tahan. Apa yang biasa dia? Na'udzubillah min dzalik, lakukan dari keburukan demi keburukan. Dengan berakhirnya bulan Ramadan, berbahagia dia. Bisa dia kembali lagi bebas untuk melakukan sekian banyak aksi perjudian, sekian banyak minum-minuman keras, sekian banyak na'udzubillah min dzalik, perzinahan, kesyirikan, kebid'ahan, wa ila akhirih. Sudah bisa lagi, bebas lagi, na'udzubillah min dzalik, wa maladzatihim wa ghafalatihim. Dia bisa kembali kepada kelezatan-kelezatan dunia yang selama ini dia kerjakan. Dia bisa kembali lagi kepada dunianya yang penuh dengan kelalaian. Li'annahum kanu fi sijnin. Karena di masa bulan Ramadan berada di tengah-tengahnya, seakan-akan dia berada di dalam penjara, kata beliau rahimahullah. Wa fi usrin fi syahri Ramadan. Dia seperti orang yang sedang ditawan, tidak bisa bebas. Ini kondisi di mana Syekh Shalih Al-Fauzan menggambarkan kondisi manusia yang masih baik-baik saja, ikhwati fillah yara'akumullah. Adapun kita di masa ini, mungkin beliau mengucapkan ini beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau benar-benar kita dapati tahun kemarin saja, rasa-rasanya orang munafik, rasa-rasanya orang fasik, betapa mudahnya untuk tetap menampakkan, saya tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Mau apa kamu? Allahumma sallim sallim. Tidaklah bertambah zaman, tidaklah bertambah Ramadan yang berikutnya, kecuali pasti kondisi manusia, kondisi hamba Allah Jalla wa'ala akan masuk kepada kondisi yang lebih buruk. Mungkin di masa beliau berbicara ada orang-orang munafik yang menahan dirinya. Tapi saat-saat ini terang-terangan orang merokok di siang hari bulan Ramadan. Muslim. Diketahui bahwa dia berasal dari keluarga muslim. Agamanya pun masih muslim. KTP-nya pun masih berstatus Islam. Tanpa rasa malu. Na'udzubillah min dzalik. Masih mending keadaannya seperti apa disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Itu pun buruk keadaan bagi dia. Karena dia merasa bahwa bulan Ramadan adalah penjara. Dia merasa bulan Ramadan seperti sedang menawan dia. Falamman taha, ketika bulan Ramadan itu sudah bertaliqun ila ghaflatihim wa syahwatihim. Ketika bulan Ramadan sudah berakhir, dia kembali lagi kepada masa lalainya, dia kembali lagi kepada syahwat-syahwatnya. Yasra'un, yamrahun fi hadhil haya ila ayyatiyahumul maut. Dia akan terus menikmati kebahagiaan-kebahagiaan yang fana dalam tanda kutip, yang berlandaskan dengan hawa nafsunya yang haram. Sampai-sampai dia nanti akan mendapati ajalnya, mendapati kematiannya, na'udzubillah min dzalik, dalam kondisi su'ul khatimah. Ini juga merupakan salah satu tips. Ini juga merupakan salah satu trik, ikhwati fillah yara'akumullah, yang disampaikan oleh para ulama kita saat kita sedang berhadapan dengan pintu kemaksiatan. Jiwa ini mendorong, ayo lihat fulana, ayo gibahi fulan, ayo namimah antara fulan dengan Allah. Sudah di ujung untuk kita ingin melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan tersebut. Apa kata para ulama? Ingat, barangkali kita akan diberikan akhir hidup yang sayyi. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan bahwa kita nanti akan diberikan akhir hidup yang na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Akhir yang buruk. Akhir yang tidak ada kebaikannya. Ingat ketika kita akan bermaksiat. Ingat ketika kita akan membuka pintu keharaman. Khawatir kita akan wafat dalam kondisi su'ul khatimah.
Illa, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kecuali man waffaqahu Allahu jalla wa ala wa taba ila Allah qabla mamatihi, kecuali mereka yang menjadi para pendosa tadi sebelum kematiannya, sebelum ajal menjemputnya, menjadi seorang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Maka pintu taubat yang ada di sisi Allah Jalla wa ala, seperti yang sudah kita ketahui, terbuka lebar. Ikhwati fillah yarhakumullah, demikian pula Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa muawadatus siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Terbiasanya seseorang melakukan puasa setelah bulan Ramadan berlalu, tadi puasa sunnah yang disebutkan oleh para ulama kita pula 6 hari di bulan Syawal. Syawal 30 hari, 6 hari hanya Allah meminta, menghasung lebih tepatnya, untuk kita berpuasa sunnah di bulan Syawal. Ketika seorang hamba terbiasa untuk melakukan puasa setelah berlalunya Ramadan, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, alamatun, ini sebuah tanda ala qabuli siyam Ramadan, bahwa puasa Ramadannya yang bulan tersebut dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li amalin salihin ba'dahu. Karena apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan soleh seorang hamba, maka dia akan diberikan taufik untuk mengerjakan amalan soleh yang setelahnya. Maka berbahagialah ikhwati fillah yarhakumullah yang apabila kita memiliki sebuah kesibukan untuk beramal soleh dengan berbagai macam jenisnya, seperti yang sudah kita ketahui. Berbahagialah ketika waktu kita habis untuk amalan-amalan yang jauh dari keharaman, yang jauh dari kemaksiatan. Berbahagialah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu bahagian dari tanda bahwa amal-amal kita tersebut merupakan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah apabila kondisi kita sibuk dari satu majelis ke majelis yang lainnya, dari satu daurah ke daurah yang lainnya. Betapa lapangnya jalan Allah Jalla wa ala buka untuk kita menghadiri majelis demi majelis, menghadiri taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, yang kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang tidak merasakan taman syurga di dunia, dia belum tentu akan merasakan syurga Allah Jalla wa ala di akhirat. Apa taman syurga itu, hai Imam Ibnul Qayyim? Dijawab oleh beliau, majalis al-ilmi, majelis-majelis ilmu. Ketenangan, kenyamanan. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, la yashqa bihi jalisuhum, orang yang sekedar duduk majelis ilmu, walaupun mungkin terngantuk-ngantuk, walaupun mungkin sedikit melayang pikirannya, bisnis saya lagi kurang baik, jualan saya siapa yang menjaga di luar, dan yang seterusnya, la yashqa bihim jalisuhum, dia tidak akan merasakan asyaqawah, kesengsaraan selama hidupnya. Jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kurang apa lagi ikhwati fillah yarhakumullah untuk kita memotivasi diri kita semangat dalam mengerjakan amalan demi amalan, semangat untuk mendatangi majelis demi majelis, semangat untuk menghadiri daurah demi daurah. Jaminan yang sangat indah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang yang duduk di majelis-majelis ilmu tersebut adalah orang-orang yang tidak akan pernah merasakan kesengsaraan. Bahkan di dalam hadis yang lainnya seperti yang sudah kita ketahui, qumu maghfuran lakum, ketika para sahabat diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, silakan beranjak, sudah selesai kita bermajelis ilmu, dan berbahagialah kalian wahai para sahabat dengan ampunan demi ampunan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita mendapatkan maghfirah demi maghfirah, ampunan demi ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita perbaiki niat-niat kita, ikhwati fillah yarhakumullah. Jangan sampai kita datang ke majelis-majelis yang semacam ini. Jangan sampai kita mendapati Ramadan demi Ramadan, amalan ketaatan demi amalan ketaatan,
untuk mengharapkan sanjungan, untuk mengharapkan pujian, untuk mendapatkan validasi dari manusia. Ghayatun aridun nas, ghayatun la tudrak. Yang namanya keridhaan manusia, kecintaan manusia, sesuatu yang tidak akan mungkin kita dapatkan. Sebahagian orang suka dengan kita, pasti sebahagian yang lainnya akan membenci kita. Akhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting ketika kita sudah mendapati kesempatan untuk melakukan amalan-amalan soleh, jaga dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat kita sudah nanti melewati bulan Ramadan, kita masuk di bulan Syawal, kita masuk di bulan Dzulqa'dah, terus kita masuk di bulan Dzulhijjah. Perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amalan demi amalan, ketaatan demi ketaatan. Karena itu salah satu tanda amalan kita sedang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, demikian pula disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala Al-Hambali dalam karya beliau At-Tabsirah. Ya man waffa Ramadhana ala ahsani hal. Wahai seorang hamba yang sudah melewati bulan Ramadan dengan cara yang terbaik. Siang harinya dia pakai berpuasa dengan mempuasakan seluruh anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Malam harinya dia habiskan untuk sholat tarawih bersama imam. Dia lanjutkan dengan beristirahat di malam hari. Dan tercatat sebagai hamba yang melakukan ibadah sholat seperti yang sudah kita dapati penjelasannya dari majelis subuh tadi. Tidak ditulis kita sebagai orang yang tidur malam. Tidak ditulis kita sebagai orang yang sedang bercengkrama dengan anak dan istri kita. Ditulis kita, dicatat kita sebagai seorang yang mengerjakan ibadah sholat. Karena kita melakukan sholat tarawih bersama imam. Wahai hamba, kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, wahai seorang manusia yang telah menunaikan haknya bulan Ramadan dengan cara yang terbaik, la tataghayyar ba'dahu fi Syawal. Tolong kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, jangan sampai kalian merubah keadaan kalian di bulan Syawal. Jangan sampai kita merubah kondisi kita di bulan Syawal. Sudah baik kita alhamdulillah melewati Ramadan dengan perbanyak zikir, dengan memperbanyak amalan soleh. Jangan rubah kondisi kita di bulan Syawal. Jangan, tetap istiqamah. Tidak mampu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh Imam Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dinukilkan dalam Lataiful Ma'arif, kata beliau rahimahullah, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Kaum yang paling buruk, kaum yang paling jelek, golongan manusia yang na'udzubillah min dzalik paling rendah kedudukannya adalah golongan yang tidak menunaikan hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan di bulan lainnya hak Allah untuk kita ibadahi, hak Allah untuk kita tauhidkan, hak Allah untuk demikian dan demikian, kita abaikan begitu saja. Kewajiban-kewajiban kita lalaikan begitu saja. Bi'sal qaum. Kalau kita memiliki sifat yang demikian, hanya bersemangat di bulan Ramadan saja, na'udzubillah min dzalik, kita akan masuk, kata beliau rahimahullah, pada golongan yang paling hina di tengah-tengah manusia. Kita harus menyelamatkan diri kita, ikhwati fillah yara'akumullah, agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa beruntung, agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ternukil dari Al-Imam Ma'la Ibnul Fadl rahimahullahu taala menjelaskan keadaan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala dari kalangan para sahabah dan para tabi'in, dari kalangan para ulama yang hakiki. Mereka memiliki sebuah adat kebiasaan, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka, para sahabat, demikian pula para tabi'in yang setelahnya, yang mengikuti langkah mereka dengan kebaikan, adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan, ayyuballighahum Ramadan, agar mereka mendapatkan kesempatan
masuk ke dalam bulan Ramadan. Tadi doa yang sudah kita nukilkan di awal majelis. Itu doa para salaf. Sampaikan aku pada Ramadan ya Allah. Sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku ya Allah. Pertemukan kami ya Allah. Dan terimalah amalan-amalan kami saat bulan Ramadan itu ada di tengah-tengah kami. Ini doanya selama 6 bulan. Kemana keadaan kita yang mungkin baru mau 10 hari ini tersadar, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemana kita bulan kemarin? Kemana kita 6 bulan yang lalu? Kenapa kita masih merasa aman? Oh iya, pasti tahun ini saya akan mendapati Ramadan. Kemana kita dengan kondisi para salaf? Memohon 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan yang mulia, Ramadan. Wa yad'unahu. Mereka pun akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan yang lainnya, ayyataqabbala minhum, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka. Khawati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui kadar keimanan kita. Sebagaimana kita harus mengetahui keutamaan para sahabat, keutamaan para tabi'in, keutamaan para ulama, di sisi yang lain kita pun harus sadar betapa rendahnya diri kita ini ketika dibandingkan dengan mereka para fudhala, mereka orang-orang yang mulia. Kita hanya sekedar berusaha mengikuti langkahnya mereka. Bersama dengan itu, banyak sekali amaliyah yang biasa mereka lakukan tidak pernah kita kerjakan. Mana kita 6 bulan setelah Ramadan berdoa, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah salat tarawih kami ya Allah, terimalah qiraatul Quran kami ya Allah. Dan itu dilakukan dan senantiasa dilakukan oleh para ulama. Wa ala ra'sihim, terkhusus dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an. Tidak berhenti mereka. Ikhwati fillah ya ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinukilkan pula dari Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Yang mana Imam Al-Hasanul Basri menyampaikan, innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan amalan seorang mukmin ada batasannya. Amalan seorang mukmin itu tidak terbatas. Sebanyak apapun amalan ketaatan ingin dia kerjakan, silahkan. Kaedahnya hanya satu. Mastata'tum. Sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan takalluf, jangan terlalu berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya yang sahih, idza amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau memang kalian mendapatkan perintah dariku, kerjakanlah perintah tersebut sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Hadis yang lainnya menjelaskan kalau kita terlalu berlebihan, melewati batas-batas kemampuan kita, kitalah yang akan kalah suatu saat. Kita yang akan futur. Kita yang akan jenuh. Kita yang tidak akan bisa istiqamah dengan amalan tersebut. Karena istiqamah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keutamaan yang sangat besar, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beristiqamah dalam amalnya. Ini kan menunjukkan apa yang disampaikan Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah. Tidak ada batasan. Bagi seorang hamba yang ingin mengerjakan amalan soleh, amalan ketaatan, pintunya terbuka lebar. Kapanpun mau kerjakan, silahkan. Jangan kita batasi hanya di bulan Ramadan. Yang menjadi batasan seorang mukmin dalam beramal soleh adalah al-maut, kata Imamul Hasanul Basri. Maka keistiqomahan ini, khotifillah ya ra'akumullah, sesuatu yang mau tidak mau harus untuk kita upayakan. Mereka yang mengatakan kami beriman, mereka yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan keistiqomahan mereka
dalam amalan-amalan soleh tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka barisan-barisan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Allah azza wa jal. Makhluk yang akan senantiasa mengikuti perintah Allah jalla wa ala. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tunduk kepada Adam, sujud kepada Adam. Mereka ikut. Berbeda dengan makhluk yang satunya yang terbuat dari api, iblis, syaitan dan bala tentaranya, wal'iyadzubillah. Tunduk engkau, sujud engkau kepada Adam. Ada apa? Aku sujud ya Allah, aku lebih baik dari dia. Engkau buat aku dari api, engkau ciptakan aku dari api, sementara dia engkau ciptakan dari tanah. Mana api dan tanah yang lebih baik? Otomatis api. Sombong, tinggi hati. Malaikat-malaikat Allah pun ketika Allah Jalla wa'ala menghadapi hamba-hambanya yang tadi sudah beriman dan beristiqamah di atas keimanannya, diturunkan barisan-barisan malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah, sambil memberikan sebuah pesan, la takhafu wa la tahzanu. Wahai hamba-hamba yang beristiqamah, wahai hamba-hamba yang bersabar dalam kehidupan dunia, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Kenapa dua pesan ini yang disampaikan oleh para malaikat kepada al-mustaqimin, kepada hamba-hamba yang istiqomah tadi? Karena memang yaumul qiyamah sangat menakutkan. Ikhwati fillah yara'akumullah. Karena memang yaumul qiyamah di hari esok adalah hari yang sangat bisa menjadikan kita menangis terseduh-seduh, menyesali kenapa aku melakukan dosa ini ya Allah. Ketika yaumatu belas sarair, semua rahasia kita, semua hal-hal yang kita sembunyikan, kemaksiatan al-khalawat, kemaksiatan antara kita dengan diri kita sendiri, yang tidak ada seorang manusia pun yang melihatnya. Itu yang disebut dengan dosa al-khalwah, ketika kita bersendiri, hanya berhadapan dengan keharaman. Ketika kita bersendiri, berhadapan dengan kemaksiatan. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ada satu kaum yang membawa amalan soleh seperti jibal Tihamah Biyad. Tingginya seperti gunung Tihamah, yang puncaknya luar biasa tinggi. Dia bawa, dia borong amalan-amalan soleh. Dia kumpulkan dalam kehidupan dunia ini amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia persembahkan, dan itu diberikan untuknya. Artinya apa? Amalan tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disertakan pada seorang hamba ini. Datang dia pada hari kiamat. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, setelahnya kami jadikan amalan yang berlipat ganda tersebut, amalan yang banyak seperti gunung tadi, seperti debu yang berterbangan. Tidak ada yang tersisa. Kenapa? Karena ketika hamba tadi berada, bersandingan dengan maharimillah, keharaman-keharaman yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah larang setiap hamba untuk mengerjakannya, intahakuha, justru hamba tersebut melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kalau dia di hadapan manusia, oh luar biasa, solehnya nggak ketulungan, alimnya luar biasa, rajinnya, masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika dia berhadapan dengan kemaksiatan, hanya berdua, nggak ada si fulan, nggak ada si alan, nggak ada si A, nggak ada si B, tidak ada siapapun. Hanya dia dengan keharaman Allah, hanya dia dengan smartphone-nya, hanya dia dengan medianya. Allahumma sallim sallim. Intahakuha. Dia langgar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tabrak. Seakan-akan Allah Jalla wa'ala tidak melihatnya. Akan-akan lupa. Firmankan, alam ya'lam bi anna Allah. Tidakkah hamba tersebut sadar bahwa Allah Maha melihat? Tidak merasa diawasi dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim. Intahakuha, dia kerjakan amal keharaman tersebut, dia kerjakan dosa tersebut, dia kerjakan kemaksiatan tersebut. Allahumma sallim sallim. Bayangkan betapa dahsyatnya dosa khalwat ini ketika dia bersandingan
dengan keharaman-keharaman Allah sampai-sampai Allah Jalla wa'ala tidak menganggap banyaknya amalan soleh yang dia kerjakan. Gunung Tihamah Biat tadi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan, dijadikan sebagai Allahumma sallim sallim, debu yang berterbangan. Akhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dibongkar nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma tublas sarair. Rahasia setiap hamba akan dibuka, diperlihatkan. Na'udzubillah min dzalik, dipermalukan. Allahumma sallim sallim, dihinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan semua manusia, bahkan di hadapan bangsa jin. Kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallim sallim. Maka hari tersebut hari yang sangat mencekam, hari yang sangat menakutkan. Maka jaminan keselamatan, jaminan kebahagiaan dua hal. La takhafu, wahai hamba Allah yang istiqamah, jangan kalian takut. La tahzanu, jangan kalian bersedih. Ditambah lagi yang ketiga, abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Berbahagialah kalian. Berbahagialah dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang kalian telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa ala akan memasukinya. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Istiqomahan bukan satu hal yang ringan. Istiqomahan membutuhkan kesabaran yang maksimal. Istiqomahan membutuhkan jiwa yang selalu kalah, hawa nafsu yang selalu kita tundukkan, hawa nafsu yang selalu kita kontrol. Itu istiqamah. Tapi kapan kita dalam tanda kutip menuhankan hawa nafsu kita, mengikuti arah hawa nafsu kita, kemana dia arahkan kita, tidak justru kita selisihi, maka kita akan khawatir dengan diri kita seperti apa kesudahannya nanti di hari esok. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Dilanjutkan oleh Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan amalan seorang mukmin itu batasan-batasan kecuali kematian. Kalau dia sudah mati, kalau kita sudah mendapatkan ajal, baru kita sudah tidak bisa beramal. Selama hayat masih dikandung badan, amalan masih bisa kita buka berbagai macam pintunya. Apakah kita mau atau tidak? Apakah kita mengedepankan hawa nafsu atau kita mengedepankan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kembali ke kita. La talumanna illa nafsah. Jangan kita cela kecuali diri kita sendiri. Tsumma qara'a. Kemudian Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullah membawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi sudah kita nukilkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah terus kepada Rabbmu sampai ajal menjemput dirimu. Tidak ada batasannya kecuali kematian. Tidak ada batasan kita untuk beramal kecuali al-ajal. Kemudian ikhwati fillah yarhakumullah, Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala pun menyampaikan nasihat yang sangat indah ketika beliau di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam menjelaskan hadhihi syuhur wal a'wamu wal layali wal ayyam kulluha maqadir al ajali. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, malam demi malam, hari demi hari, artinya masa demi masa yang kita lewati. Kehidupan kita ini kan mendekat ke arah kematian. Kehidupan ini kan mendekat ke akhirat. Jadi sangat salah ketika kita merayakan ulang tahun kita dengan kebahagiaan. Justru kita mendekati kematian kita. Rayakan dalam tanda kutip untuk kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, lewat hari lahirku. Evaluasi. Apa yang sudah lakukan pada usia ini dan itu. Evaluasi, bukan dirayakan. Bersedih. Introspeksi. Kemaksiatan apa yang kemarin baru aku lakukan. Hari-hari berikutnya harus aku kalahkan hawa nafsu ini. Tidak mampu, minta tolong kepada zat yang akan senantiasa memberi pertolongannya kepada kita. Jangan sandarkan pada diri kita seperti yang sudah kita lewati dalam nasihat-nasihat sebelumnya. Semuanya, kata beliau, hari demi hari,
malam demi malam, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang dilewati oleh seorang manusia, semuanya maqadirul ajal, mawaqitul a'mal. Semuanya adalah masa-masa yang menunjukkan kesempatan demi kesempatan untuk kita beramal soleh. Kita sedang ditunjukkan oleh Allah. Ayo kerjakan amal soleh. Mumpung kamu masih hidup. Ayo kerjakan amal soleh. Mumpung kamu masih punya waktu. Sadar atau tidak sadar, kita sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada, memanfaatkan bulan-bulan yang ada, memanfaatkan tahun-tahun yang ada. Tsumma tanqadi sari'an, yang mana tahun demi tahun tersebut, masa demi masa tersebut akan hilang, akan cepat berlalu. Wa tamdi jami'an, akan hilang semua. Walladzi awjadaha wabtada'aha wa khassaha bil fada'il wa auda'aha baqin la tazul. Ketika sudah berakhir semua masa yang dia miliki, berakhir semua waktu yang dia miliki, tersisa yang ada pada dirinya adalah amalan-amalan soleh. Ketaatan demi ketaatan yang akan senantiasa mengiringinya. Seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah yara'akumullah, saat seorang hamba wafat, saat seorang Bani Adam wafat, maka 3 yang mengikutinya, 2 kembali, 1 menemani. Yang menemani itulah adalah amalan ketaatan. Yang menemani itulah adalah amalan soleh. Yang kesabaran itu kita berikan pada amalan-amalan tersebut. Kita rela, kita berkorban untuk tidak menikmati syahwat kita, tidak menikmati kemaksiatan, tidak menikmati keharaman. Karena kita menyadari bahwa keharaman demi keharaman itu memang dibungkus dengan sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat, tapi hakikatnya di dalamnya adalah ancaman neraka Allah wal'iyadzubillah. Sebaliknya syurga Allah Jalla wa'ala dikelilingi, dibungkus dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Tapi itulah hakikat dari seorang hamba yang mengetahui bahwa aku harus sibuk dengan perkara-perkara yang tidak memanjakan jiwa ini. Itulah yang bertahan, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Baqin la tazul, akan senantiasa ada. Wa daimun la yahul, akan terus mendampingi dirinya. Huwa fi jami'il awqati ilahun wahidun. Seorang hamba di setiap waktunya hanya memiliki satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali a'mali ibadihi raqibun musyahid. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap keadaan akan senantiasa melakukan muraqabah, akan senantiasa melakukan pengawasan kepada hamba-hambanya. Beliau rahimahullahu ta'ala ingin menasihati kita. Jangan hanya fokus dengan pengawasan Allah di saat bulan Ramadan. Jangan hanya fokus pengawasan Allah di saat bulan-bulan yang mulia, hari-hari yang mulia. Tapi teruskan. Jangan berhenti. Jangan tutup pintu amalan ketaatan tersebut. Bagi seorang wanita muslimah, wanita salehah, istri misalkan yang salehah, jangan berhenti untuk taat kepada suamimu. Bagi seorang kepala keluarga, seorang ayah, seorang aba, jangan berhenti untuk melaksanakan kewajiban. Bersikap baik, muasyarah al-hasanah kepada keluarga-keluargamu. Seakan-akan Allah Jalla wa'ala ingin memberikan nasihat kita seperti itu. Jangan pernah bosan untuk terus istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad athna, sebuah nasihat perlu disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Ghaith rahimahullahu ta'ala wa hafidhah. Ketika beliau menukilkan Allah Jalla wa'ala telah memberikan pujian ala man istaqama ala al-amal, kepada setiap insan, kepada setiap manusia yang berusaha istiqamah dalam amalan-amalannya. Istiqamah tidak akan mungkin bisa kita gapai, sekali lagi khotifillah yara'akumullah, tanpa upaya, tanpa usaha, tanpa pengorbanan. Tidak akan mungkin.
Mungkin di sana akan ada waktu-waktu yang kita korbankan. Mungkin di sana akan ada keluarga-keluarga yang kita korbankan. Mungkin di sana ada harta-harta yang harus kita korbankan. Itulah istiqamah. Kemudian beliau menukulkan apa yang telah kita sebutkan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu." Demikian pula yang semakna dengan ini yang ada di dalam surah Al-Ahqaf, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Mereka orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqamah di atas jalan tersebut, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan merasakan rasa takut dan mereka tidak akan pernah merasakan kesedihan. Jaminan demi jaminan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang mau terus beramal walaupun Ramadan telah lewat. Walaupun Ramadan nanti telah berlalu. Pengorbanan demi pengorbanan itulah, kesabaran demi kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba itulah yang sangat akan dianggap berharga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Jalla wa Ala melihat ternyata memang hambaku jujur dalam keimanannya, hambaku jujur dalam ketakwaannya, itulah yang kita targetkan. Ikhwatillah ya ra'akumullah. Demikian pula dinukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau memberikan sebuah wasiat, sebuah pesan. Yang ketika itu ada sahabat yang bertanya, "Berikan aku pesan wahai Rasulullah, berikan aku wasiat wahai Rasulullah." Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Terus sabar dengan ketaatan demi ketaatan. Yang mana khotifillah ya ra'akumullah, tentunya pada ketaatan-ketaatan tersebut kita akan mengalami kegagalan. Kita akan mengerjakan kemaksiatan yang sudah pasti. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayat yang mulia, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kalian di jalan Allah. Jangan bosan untuk melakukan ketaatan. Wastaghfiruh. Dan minta ampunlah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kalian lakukan dari pelanggaran istiqomah. Karena tidak ada yang maksum di antara kita. Bahkan di antara para sahabat tidak ada yang ismah, memiliki sikap ismah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La, tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq melakukan kesalahan, demikian pula Umar dan yang seterusnya dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Yang memiliki sifat ismah hanyalah baginda alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam bermuka masam ketika berhadapan dengan Ibnu Ummi Maktum, seperti yang sudah kita ketahui bersama, seorang yang buta, muadzin Nabi alaihi salatu wassalam yang buta, kafif. Dalam kondisi Nabi alaihi salatu wassalam sedang berdiskusi, sedang berbincang dengan para pembesar Quraisy, bangsa Arab ketika itu. Diserulah, dipanggillah beliau oleh Ibnu Ummi Maktum dengan pandangan, dengan muka yang masam, pandangan yang tidak biasa. Nabi alaihi salatu wasallam mengisyaratkan untuk Ibnu Ummi Maktum menjauh. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Abasa wa tawalla." Abasa wa tawalla, wajah masam. Kenapa engkau miliki wajah masam tersebut wahai Rasulullah? Kenapa engkau berpaling darinya wahai Rasulullah? Ismah dijaga, satu hal yang mungkin dianggap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kekurangan, kekeliruan dari beliau alaihi salatu wassalam, langsung diperbaiki. Itulah makna ismah. Demikian pula kisah yang sudah kita isyaratkan ketika ada dua orang sahabat. Tapi ketika itu memang belum menjadi sahabat, dua pembesar Quraisy lebih tepatnya. Yang pertama bernama Al-Aqra bin Habis, yang kedua bernama Uyainah bin Hisan Al-Fazari, yang sudah kita nukilkan di sesi yang sebelumnya. Dua orang ini sebagai pembesar di kaumnya masing-masing mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam sedang bermajelis bersama dengan al-fuqara, ad-du'afa. Beliau alaihi salatu wasallam sedang bermajelis dengan para sahabat yang memang memiliki keterbatasan ekonomi yang sangat fuqara, du'afa.
Ada Bilal bin Rabah di sana. Ada sahabat-sahabat yang lain di sana. Maka dua pembesar ini datang ke majelis tersebut dan meminta Nabi SAW, wahai Muhammad, tolong buatkan kepada kami satu majelis yang isi dari majelis tersebut adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, para pembesar, orang-orang kaya yang punya posisi. Kalau nanti kami selesai dari bermajelis kepadamu, orang-orang kaya tadi berkumpul, para pembesar-pembesar ini berkumpul, para juragan ini berkumpul, selesai, tafadhal, silahkan engkau wahai Muhammad untuk kembali kepada sahabatmu tersebut. Yang terbatas ekonominya tadi, yang du'afa, yang masakin, fuqara, silahkan. Tapi selesaikan dulu majelis bersama kami. Apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam? Menerima tawaran tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam memang memiliki akhlak yang paling mulia, ikhwati fillah yara'akumullah. Beliau akan mengiyakan apa yang disampaikan kepada beliau. Bahkan ada dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad sebuah kisah yang sangat menarik. Saat Nabi alaihi salatu wassalam sudah siap akan mengerjakan ibadah salat, qomat sudah ditegakkan. Tinggal takbiratul ihram, Allahu Akbar. Datang seorang Arab Badui, menarik bajunya Nabi alaihissalatu wassalam. Wahai Muhammad, aku ingin menyelesaikan sebuah hajat. Aku ingin berbicara denganmu. Ada urusan yang kalau misalkan kita sholat berjamaah dulu, kita selesaikan zikir setelah sholat dulu. Kalau kita selesaikan sholat sunnah dulu setelahnya rawatib, aku takut lupa apa yang ingin aku sampaikan. Kemari dulu sebentar. Aku ingin berbicara kepadamu. Tinggal takbiratul ihram. Apa yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam? Menuruti. Iya, sebentar para sahabat, aku berdua dengannya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikhwati fillah yara'akumullah, manusia terbaik. Maka sampai kepada kisah yang sebelumnya tadi dari Al-Aqra bin Habis, demikian pula Uyainah bin Hisan Al-Fazari meminta majelis khusus para pembesar, khusus para juragan, khusus orang-orang mulia menurut mereka, diiyakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan sampai kepada tingkatan dipanggil karena Al-Aqra bin Habis dan Uyainah meminta, buatkan kami surat perjanjian, kesepakatan. Bahasa sekarang MOU. Buat kesepakatan, iya, Nabi akan bermajelis dengan para pembesar yang tidak dihadiri oleh fuqara, du'afa, Bilal dan yang semisalnya dari kalangan sahabat yang terbatas ekonominya. Dipanggil Ali bin Abi Thalib. Tulis surat kesepakatan tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Maka di situ turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ismahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Turunlah larangan Allah Jalla wa ala, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan wahai Muhammad. Wala tatrudil ladzin yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. La tatrud. Jangan engkau usir wahai Muhammad golongan-golongan manusia yang terbatas ekonominya. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah pagi dan petang, hanya mengharapkan wajah Allah Jalla wa ala. La tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan usir para fuqara itu. Mereka tidak punya dosa apa-apa. Jangan usir dari majelismu para du'afa tersebut, mereka tidak punya kesalahan apa-apa. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'al. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjalankan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus merangkul orang-orang yang du'afa tanpa membuat majelis khusus bagi mereka para pembesar. Ini namanya ismah, ikhwati fillah yarhakumullah. Tapi akhir dari kisah ini, alhamdulillah, Al-Aqra bin Habis masuk ke dalam Islam. Karena memang Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan majelis khusus tersebut sejak awal. Beliau iyakan keinginan mereka karena Nabi alaihi salatu wasallam mengharapkan keislaman para pembesar ini, yang otomatis orang-orang yang berada di sekitarnya pun akan masuk ke dalam Islam. Namun dengan cara yang menurut Allah Jalla wa ala tidak benar, akhirnya turun firman Allah berupa teguran yang menunjukkan dijaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kekurangan.
Ikhwati fillah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya diri kita untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun amal kita, sesering apapun ketaatan kita. Karena setiap amaliyah istiqamah yang kita persembahkan kepada Allah pasti banyak kekurangannya. Celah penutupnya yang bisa menyempurnakan itu semua dengan izin Allah adalah istighfar. Itulah pentingnya istiqamah setelah berlalunya bulan Ramadan. Ikhwati fillah yara'akumullah, karena sudah masuk waktu salat zuhur, kita rehat untuk adzan adz-zuhur dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab semampunya biidznillah taala. Kemudian kita akan lanjutkan dengan salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Al-muadzin falyuadzin falyatafaddal.